Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Belum, belum, warahmatullahi belum, belum, wabarakatuh. belum, 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 belum. Ayo dah, yuk, Udah nih. dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada materi analisis penggunaan teknologi dan multimedia dalam pembelajaran. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota, yaitu yang pertama ada saya sendiri Huzain Umar Wibawa, kemudian Nasita Permata Yudinda, kemudian Nida Salma Fauzia, selanjutnya ada Nisa Nurhatibi, dan Sucita Anissa Belia Istiqomah. Mungkin langsung saja ke topik pembahasan pertama, bisa dibacakan oleh Kak Nida. Oke, terima kasih untuk moderator. Baik, untuk yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai analisis SWOT di platform Merdeka Mengajar. Nah, di sini saya menganalisis satu video dari PMM yang dibawakan oleh Ibu Niken Ratna Nugrahayani SPD. Beliau merupakan guru dari SDN 4 Malasan. Nah, dalam video tersebut, judulnya itu Penerapan TIK dalam Pembelajaran Matematika di kelas 1 SD. Nah, di video tersebut, pembelajarannya itu menggunakan teknologi yang digunakan itu menggunakan platform Canva dan juga Word Wall dalam pelaksanaannya. Jadi di sana peserta didik itu diajak untuk bermain melalui Word Wall untuk menghitung beberapa bilangan untuk yang ada di materi kelas 1 SD. Lalu saya telah menganalisis ada strength atau kekuatannya, yaitu pembelajaran yang dikemas dalam video tersebut berjalan dengan interaktif, yaitu dengan melibatkan pelibatan teknologi, yaitu penggunaan media Word Wall dan juga Canva dalam pembelajaran. Lalu dengan media tersebut, peserta didik terlihat antusias dan berperan aktif dalam pembelajaran. Nah, di situ guru itu tidak hanya menerapkan metode ceramah. Jadi guru itu mengajak peserta didik untuk berperan aktif, yaitu bermain word wall tersebut melalui media infocus atau tampilan proyektor. Lalu yang selanjutnya ada opportunities atau peluang. Peluang dari pembelajaran tersebut yaitu platform belajar yang digunakan tersebut dapat terus digunakan secara berkelanjutan dengan materi selanjutnya, karena memang media menggunakan teknologi tersebut dapat terus dikembangkan dengan menyesuaikan materi-materi yang akan dibawakan selanjutnya. Lalu yang selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Konsep matematika yang diajarkan dalam video tersebut memang masih tergolong dasar karena memang untuk kelas 1 SD. Namun memang di situ saya perhatikan bahwa materi yang diajarkan itu mengajarkan bilangan dari 1 sampai 10 yang mana itu memang masih sangat dasar gitu. Mungkin untuk kedepannya guru bisa menambahkan bilangan-bilangan lain agar pengetahuan anak juga bisa terus bertambah karena pasti anak itu sebenarnya sudah tahu nih beberapa angka sampai bahkan sampai mungkin sampai puluhan atau ratusan. Jadi mungkin bisa dikembangkan lagi untuk materi yang dibawakan. Lalu untuk media visual yang digunakan tersebut saya lihat itu terbatas karena tidak semua peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk bermain dengan media tersebut dikarenakan guru kemungkinan memanggil beberapa peserta didik yang diajak untuk bermain ke depan, sehingga ada kemungkinan ada beberapa peserta didik yang tidak memiliki kesempatan untuk bermain media pembelajaran tersebut. Lalu yang selanjutnya ada threats atau ancaman.
Nah, tentunya dalam setiap pembelajaran itu memiliki kekurangan dan kelemahan. Nah, salah satu kelemahan atau ancaman di sini yaitu eh, penggunaan media visual tersebut kemungkinan besar dapat menimbulkan radiasi. Meskipun setelah saya research juga radiasinya tergolong rendah, tetapi jika digunakan secara berkepanjangan itu mungkin bisa mengakibatkan hal yang fatal gitu. Karena yang saya lihat bahwa di situ anak itu langsung maju ke depan yang disorot dengan eh, cahaya dari proyektor sehingga tidak bisa dihindari gitu cahaya proyektor tersebut dapat langsung mengenai mata peserta didik yang mana jika dilakukan secara terus-menerus tanpa adanya penyesuaian seperti merendahkan efek cahaya tersebut sehingga bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan gitu untuk kedepannya hal tersebut menjadi ancaman atau kekhawatiran kedepannya jika penggunaan media visual tersebut terus digunakan namun tidak dimodifikasi atau entah bagaimana tuh supaya peserta didik itu cahayanya tidak menyorot langsung seperti menggunakan LCD atau menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi lainnya. Baik, sekian analisis SWOT yang telah saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Siap, terima kasih Kak Nida. Kemudian yang selanjutnya, baik, platform YouTube. Di sini saya sendiri yang akan membacakan, yaitu analisis video kegiatan pembelajaran dari platform YouTube, di mana saya menganalisis salah satu video praktik mengajar mata pelajaran IPAS untuk kelas 4 menggunakan kurikulum Merdeka Belajar yang dilakukan oleh Ibu Miftah Amal selaku guru. Baik, yang pertama langsung saja pada video pembelajaran tersebut menggunakan teknologi pembelajaran, di mana teknologi pembelajaran yang digunakan yaitu media visual PowerPoint. Yang pertama, kekuatan atau strength dari video pembelajaran tersebut yaitu PowerPoint yang digunakan dapat membantu guru untuk menyampaikan materi pembelajaran dengan lebih mudah dan efisien. Kemudian PowerPoint yang diberikan mencakup beberapa video pembelajaran yang juga diambil dari YouTube, kemudian ditayangkan agar peserta didik dapat memahami materi mungkin dengan lebih singkat, yang itu mencakup beberapa video video pembelajaran, ada gambar serta audio yang selaras dengan materi yang sedang diberikan. Kemudian selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Kelemahan pada video pembelajaran yang saya analisis ini, yaitu yang pertama, penggunaan PowerPoint pada pembelajaran mungkin dapat menjadikan peserta didik menjadi kurang aktif dalam pembelajaran karena mereka hanya sebagai pengamat atau hanya bisa melihat PowerPoint dari tempat duduknya masing-masing. Kemudian penggunaan PowerPoint pada pembelajaran tersebut membutuhkan perangkat yang tidak sedikit seperti guru harus menyiapkan laptop, harus menyiapkan materi-materi di PowerPoint, kemudian harus memiliki LCD dan proyektor. Selanjutnya yaitu opportunity atau peluang. Peluang yang bisa dijalankan yaitu yang pertama, penggunaan media PowerPoint memungkinkan guru untuk memberikan materi yang cukup beragam secara singkat dan ringkas. Hal tersebut bisa dijalankan jika materi PowerPoint sudah mencakup materi-materi yang menyeluruh dan sesuai dengan tahapan-tahapannya. Kemudian penggunaan media PowerPoint dapat digunakan selain untuk penyampaian materi,
juga dapat digunakan untuk berinteraksi dengan peserta didik, seperti memberikan kuis dan mungkin lain sebagainya. Kemudian yang keempat, threat atau ancaman. Ancaman yang mungkin dapat terjadi dari penggunaan media 4.0 ini, yaitu sarana dan prasarana yang mungkin kurang memadai dari satuan pendidikan atau sekolah tersebut. Maka dari itu, jika ada sekolah yang mungkin tidak memiliki proyektor atau tidak memiliki LCD, mungkin guru tidak dapat memaksimalkan menggunakan PowerPoint tersebut. Kemudian penggunaan media PowerPoint juga harus ditinjau ulang sebelum diberikan kepada peserta didik supaya materi-materi yang akan diberikan sesuai dengan apa yang apa yang akan diberikan, sehingga tidak ada materi yang mungkin tercecer atau lupa untuk diberikan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait video kegiatan pembelajaran di platform YouTube yang sudah saya analisis. Terima kasih. Mungkin selanjutnya bisa disampaikan oleh Kak Nasita. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang atau education teknologi yang lagi hit sekarang, yang kelompok kami ambil yaitu tentang konten Clash of Champion by Ruang Guru. Yang pertama, yang strength. Nah, program itu mengadopsi gaya realitas show seperti yang di Korea Selatan. Nah, program tersebut berhasil menarik perhatian audiens muda, terutama peserta didik SD, SMP, dan SMA. Kemudian Witness. Nah, pada program Ruang Guru tersebut, resiko yang ketergantungan pada tren itu yaitu resiko demam Korea atau pop Korea Selatan yang serta persaingan ketat dari program EDUTS atau education teknologi lainnya seperti les-les dan lain sebagainya yang memakai teknologi. Kemudian opportunities atau peluang untuk memanfaatkan pertumbuhan minat pada konten edutainment atau education teknologi dalam entertainment, yaitu banyak sekali minat, terutama akses yang mudah yang mudah didapatkan oleh peserta didik pada zaman yang serba canggih sekarang, sehingga Clash of Champion by Ruang Guru itu memiliki daya minat tersendiri. Kemudian platform tersebut mempunyai jangkauan yang luas dan dapat diakses oleh semua orang. Kemudian ciri perubahan yang cepat dalam minat audiens atau dalam minat peserta didik yang dapat mengubah daya tarik. Kita lihat sekarang itu kemarin booming-boomingnya itu tentang konten Clash of Clans by Ruang Guru. Tapi jika tidak ada perubahan atau yang baru, mungkin perubahan tersebut dapat menghilangkan daya tarik tersendiri. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Nasita. Mungkin materi selanjutnya terkait video YouTube storytelling bisa disampaikan oleh Kak Ici. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih, moderator. Kali ini saya akan membahas atau menampilkan analisis yang udah sebelumnya dianalisis tentang video pembelajaran. Di sini itu pertama judul videonya itu Perang Dunia Kedua.
yang ada di platform YouTube. Teknologi yang digunakan yaitu audiovisual yang berbentuk dokumenter dan editing teks yang sangat menarik ya menurut saya. Dan ini dibuat oleh perorangan atau pribadi kayak video cerita gitu. Selanjutnya analisis SWOT yang udah saya analisis. Yang pertama, strength atau kekuatan. Di sini video ini berbentuk video edukasi yang dikemas secara santai dan menarik yang membahas tentang Perang Dunia Kedua. Nah, disajikan visualisasi yang beragam sehingga penonton lebih santai dan tertarik karena memberikan beragam atau berbagai macam dokumenter-dokumenter dari video Perang Dunia Kedua tersebut, serta editing teks yang membuat menarik aja ketika kita tonton tuh, wah keren nih gitu, nggak berasa belajarnya gitu. Selain itu, cara penyampaian dari host atau orang yang bercerita itu sangat santai dan seperti berbicara kepada teman sebaya gitu. Jadi nggak ada suasana formal, suasana tegang tuh nggak ada di video tersebut. Namun di sini terdapat kelemahan karena video tersebut dibuat secara pribadi dan tidak secara khusus untuk dipelajari di dalam ruang kelas. Nah, itu belum tentu sesuai dengan CP dan tidak dapat diakses tanpa internet. Karena kan kita memperolehnya dari YouTube ya. Kalau seandainya videonya di-download mungkin bisa diakses dengan tanpa internet. Tapi kalau belum di-download harus menggunakan internet dan juga kesesuaiannya dengan capaian pembelajaran dalam kelas. Hanya membahas cerita ya, atau tragedi yang menarik di dunia gitu. Jadi Nadia Omara ini dia nggak membahas tentang pelajaran yang ada di kelas, tentang semua apa-apa yang dibahas di kelas itu enggak, cuman dia membahas hal-hal yang menarik, misalkan Perang Dunia Kedua, tentang kehidupan siapa, tentang sejarah apa, gitu-gitu bahasnya. Jadi enggak, belum tentu video yang ada di channelnya itu sesuai dengan pembelajaran yang dibutuhkan di sekolah gitu. Itu kelemahannya. Kemudian selanjutnya opportunitiesnya atau peluang yang bisa diperoleh dari penggunaan platform itu yaitu menggunakan platform YouTube memudahkan siapapun untuk mengakses video tersebut. Bukan cuma siapapun, tapi kapanpun dan dimanapun itu bisa diakses. Ketika ingin belajar dengan mudah yang santai, itu bisa mengaksesnya dengan mudah. Terus videonya juga bisa ditonton secara terus-menerus, mau diulang 1000 kali pun nggak masalah gitu. Dan videonya tidak kadaluarsa atau memiliki masa pakai yang panjang. Kemudian selanjutnya, the threats atau ancaman yang diperoleh dari menggunakan belajar menggunakan video YouTube storytelling ini adalah tidak banyak membahas materi yang sesuai dengan pelajaran di kelas karena channel YouTube tersebut membahas video yang ramai dibahas atau sesuai permintaan penonton. Kemudian mudah terdistraksi oleh video-video lain yang ada di platform tersebut. Karena kan kalau kita nonton YouTube kan bakalan ada rekomendasi video-video lainnya kan. Jadi itu mungkin cukup mendistraksi. Kemudian selanjutnya waktu screening yang lama dapat mengganggu kesehatan baik fisik maupun mental. Jadi ketika terlalu banyak menggunakan platform media platform YouTube tersebut itu cukup mengganggu karena kan bisa jadi ketagihan dan lain sebagainya. Mungkin itu aja dari analisis SWOT saya dari video YouTube storytelling. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Kak Ici atas analisisnya. Baik, mungkin dari beberapa hasil analisis yang sudah disampaikan tadi, terdapat ketersediaan dari beberapa aspek, yaitu jenis teknologi yang digunakan pada video platform PMM tersedia, YouTube tersedia, COC tersedia, YouTube Storytel tersedia. Kemudian jenis multimedia yang digunakan pada PMM tersedia, YouTube tersedia, COC tersedia, YouTube Storytel tersedia. Kemudian kekuatan atau keunggulan teknologi dan multimedia yang digunakan juga pada semua platform tersedia. Kemudian peluang integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan ke dalam pembelajaran di Indonesia, semua platform tersedia. Kemudian ancaman dan tantangan atau challenge yang muncul jika dilakukan integrasi teknologi
dan multimedia yang digunakan tersebut ke dalam pembelajaran di Indonesia juga tersedia. Selanjutnya yaitu, oh sudah, mungkin eh, cukup sekian yang bisa saya dan kelompok saya sampaikan. Nah, mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Cukup mungkin sepertinya. Ya, sepertinya cukup. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Ada salah kata atau perbuatan kami memohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.